Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, siang hari ini kita akan belajar tentang pengolahan data. Oke, kalau minggu lalu kita sudah melakukan tryout, minggu ini kita les lagi dan minggu depan kita akan ujian lagi ya. Nah, materi yang akan Bu Nabila ajarkan saat ini adalah tentang pengolahan data ya. Apa sih data? Nah, data itu merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Data yang diperoleh biasanya masih berupa data acak ya, jadi masih acak, belum berurutan. Nah, gimana agar kita baca data itu bisa lebih mudah? Caranya adalah disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Oke, sebenarnya kita sudah pernah belajar ya, kamu sudah pernah belajar tentang pengolahan data di kelas 5. Nah, di kelas 6 ini kita akan belajar lagi tentang pengolahan data dan kita akan mengulangnya sedikit. Oke. Jadi kamu bisa buka buku kelas 5-nya yang pernah Bu Nabila ajarkan. Di situ sudah ada tuh tentang pengolahan data, jadi bisa dibaca lagi ya. Oke, Bu Nabila langsung aja, silakan kamu buka buku lesnya halaman 135. Oke. Ini ada rangkuman dan latihan 3 USBN tahun 2020. Lingkup materinya tentang pengolahan data. Ya. Nah, di sini Bu Nabila punya contoh data tinggi badan 20 siswa. Ya, ini ada data tinggi badan 20 siswa. Kelihatan ya? Atau kalau kurang jelas kamu bisa buka bukunya. Nah, data di sini masih acak. Kenapa dikatakan masih acak? Karena dia tidak berurutan. Ini 149, 148, 150, 145 sampai 148 lagi. Nah, agar kita tahu berapa banyak data yang kita punya, agar kita tahu berapa banyaknya siswa yang tingginya 49, 48 dan yang lainnya, ada baiknya data tersebut kita urutkan atau kita sajikan. Nah, di sini ada tabel. Data ini berbentuk tabel. Ini tinggi badan yang tadi kita punya, ada 45, 46, 47, 48, 49 sampai 150. Ini turus. Turus itu penyajian data dalam bentuk garis satuan nih. Ya, garis-garis lurus. Nah, setiap 5 garis ditarik garis miring. Oke. Nah, ternyata setelah kita buat tabel, data ini mudah dibaca. Kalau ada pertanyaan berapa banyaknya siswa yang memiliki tinggi 47, jawabannya adalah 6, betul. Berapa banyak siswa yang memiliki tinggi 150? Jawabnya 1. Berapa seluruh siswa yang memiliki tinggi 145 sampai 150? 20. Kalau ditanya lagi berapa jumlah siswa yang tingginya 147 dan 148? Betul, ada 9. Berapa selisih siswa yang tingginya 147 dan 146? Ya, selisih 6 dikurang 5, 1. Berarti selisihnya adalah 1. Nah, itu adalah cara membaca data dalam bentuk tabel dan cara membuat tabel, menyajikan data dalam bentuk tabel. Oke. Nah, di sini Bu Nabila langsung aja kasih contoh soal ke kamu. Berikut ini adalah data jenis warna yang disukai 15 siswa kelas 6. Di sini ada merah, ada biru, ada hitam, ada hijau, hijau, biru, hitam, merah, 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 biru, merah, merah, hitam. Nah, di sini kita bisa nih sajikan datanya. Ya. Merah, kita hitung dulu merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu Nabila tandain di atasnya 6. Sekarang kita hitung biru. 1, 2, 3. Ada lagi? Tidak, biru ada 3. Sekarang hitam. 1, 2, 3, 4. Oke, hitam ada 4. Hijau 1, 2. Oke, hijau ada 2. Nah, sekarang kita lihat mana yang merahnya 6. Oh, ini merahnya 2. Berarti udah pasti yang A itu salah. Karena salah satu udah salah. Merahnya yang 6. Oh, ini yang B. Merahnya
ternyata 3, berarti salah. Ini merahnya 6, oke. Ini merahnya 2, oke, salah. Sekarang kita lihat hitamnya tadi kita punya 4, betul. Birunya kita punya 3, hijaunya kita punya 2. Oh, berarti jawabannya adalah C. Kayak gitu. Itu cara mengurutkan data berubah menjadi bentuk tabel. Nah, kalau yang kayak gini Bu Nabila harap kalian bisa ya, karena ini masih tidak ada hitungan. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi membaca data dalam bentuk diagram. Oke, ini ada membaca data dalam bentuk diagram. Ya. Yang pertama, kita pernah belajar yang namanya diagram batang. Diagram batang itu penyajian data dalam bentuk batang atau diagramnya berbentuk seperti si potongan-potongan balok. Oke, nah di sini ini adalah contoh diagram batang. Sekarang kalau Bu Nabila tanya, ini ada banyaknya orang tua siswa. Nah ternyata ini selisihnya adalah 2. Ini juga 2, 2, 2, 2. Jadi kalau pembuatan diagram Bu Nabila sudah pernah ajarkan jarak antar frekuensi ya, jarak antar frekuensi atau banyaknya data itu harus sama. Oke, ini harus sama, ini juga sama, ini sama, ini sama. Oke, ini sama loncatnya 2, 0 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 6, ke 8, ke 10, ke 12. Berarti kalau dokter ada di tengah-tengah antara 4 dan 6 adalah good, dokternya ada 5. Karyawannya ada? Ya, 4, karena dia tepat di garis. Gurunya ada 8. Wira swastanya di tengah-tengah antara 2 dan 4, 3. Berarti berapa jumlah seluruh karyawan atau pekerja dalam diagram batang tersebut? Berarti kamu tambahin 5 tambah 4 tambah 8 tambah 3. 5 tambah 4 9, 9 tambah 8 17, tambah 3 20. Oh ternyata banyak ya pekerja, ada 20 orang. Oke, gampang ya. Nah, di sini dijelasin nih, orang tua siswa paling banyak bekerja sebagai guru karena 8. Orang tua siswa paling sedikit bekerja sebagai wira swasta. Jawabannya 3. Selisih antara orang tua siswa yang bekerja sebagai dokter dan guru adalah 8 dikurangi 5 yaitu 3. Nah, ini juga sama. Ini juga diagram garis. Ya, ini juga diagram, tapi ini jenisnya diagram garis karena berbentuknya nih, batangan-batangan garis, ya. Sambungan-sambungan garis dari titik satu ke titik yang lainnya. Cara pembuatan ininya juga sama. Cara pembuatan frekuensi dan jarak si data juga sama. Ini masih data yang sama kayak yang tadi diagram garis. Diagram batang. Ya. Oke. Nah, ini di sini yang ketiga kita akan belajar tentang diagram lingkaran. Oke, lingkaran itu kita tahu ya. Lingkaran itu satu lingkaran. Nah, bila tulisin satu lingkaran itu 360 derajat. Satu lingkaran itu sama aja 100%. Oke. Jadi kalau ditanya derajat kita pakainya 360, kalau ditanya persentase kita pakainya 100%. Ya. Nah, tadi kita punya data dokter sebanyak 5 orang dari keseluruhannya yaitu 20 orang. Jadi 5 ini si data dokter. Oke. Bunda bila tulisin 5-nya data, 20-nya ini keseluruhan data. Keseluruhan data atau total data. Ya, jadi dokter tadi ada 5, berarti 5 per keseluruhan data. Nah, kalau ditanyanya pakai derajat berarti kita kali 360. Ya, 360 dibagi 20 adalah 18. 18 kali 5 adalah 90 derajat. Kalau ditanyanya pakai persentase, berarti kita kalikannya dengan 100%. Ini aja bedanya.
Kalau derajat dikali 360, kalau persentase pakai 100%. Berarti dokter itu 5/20 dikali 100%, 100 dibagi 20 adalah 5. 5 kali 5, 25. Maka dokter itu besar persentasenya adalah 25%. Ya. Karyawan, tadi karyawan kita punya datanya 4. Data keseluruhannya adalah 20. 20 dari mana sih? Dari tadi dokter ada 5, karyawan ada 4. Dari data yang tadi, guru ada 8, wira swasta ada 3. Itu semua ditotal jadi 20. Ya. Kalau persentase sama dia dikali 100%. Kalau derajat dia dikali 360 derajat. Maka hasilnya 72%. Untuk derajat, maaf, untuk persentasenya adalah sebesar 20%. Oke, bisa ya? Oke, nah di sini Bu Nabila punya contoh nih. Jika seluruh hasil panen adalah 34 kuintal, banyak hasil panen tomat adalah, nah seluruhnya adalah 34 kuintal. Berarti kita cari tahu dulu. Cabai ada 4, bawang merah ada 12, terus bawang putih ada 10. Nah, kita totalin dulu nih yang udah ada. 4 tambah 12 tambah 10 ditambah N. Nah, N itu yang ini nih, tomat yang belum diketahui, ditambah N sama dengan berapa tadi? 34 kuintal. Nah, ternyata ini baru 26 kuintal. Nah, harus 34, berarti N sama dengan 34 dikurangin 26. Yo, berapa? Siapa yang bisa jawab? 34 dikurangi 26. Good job. 8. Berarti jawabannya adalah si tomat itu 8. Oh, berarti tomat adanya di sini. Oke, bisa ya? Bu Nabila harap sih kalian bisa ya kalau hanya membaca data. Nah, kita akan lanjut. Selain membaca data, kita akan juga belajar tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu ada 3. Ada mean, rata-rata, ada median, data di tengah, ya, ada modus, ya. Untuk rata-rata itu rumusnya adalah jumlah data dibagi banyak data. Untuk median nanti ada 2, ada data ganjil, ada data genap. Untuk modus itu berarti nilai paling banyak muncul. Oke, Bu Nabila contohin satu-satu. Bu Nabila akan tulis di sini tentang rata-rata, biar kalian lebih paham. Oke, Nabila akan tulis tentang rata-rata. Rata-rata atau yang sering kita sebut dengan mean. Ya, jadi kalau di bahasa matematikanya rata-rata itu adalah mean. Mean itu jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Dibagi banyak data. Ya. Rata-rata jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Oke. Nah, misalkan Bu Nabila punya data. Bu Nabila punya data. Oke. Kan Bu Nabila punya data nilai ulangan 10 orang siswa sebagai berikut. Oke, misalkan Bu Nabila punya data nih, ulangan 10 orang siswa sebagai berikut. Ada 10 ya. 80, 76, 54, 90, 100, 345,
80, 83, 85, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, Bu Nabila punya data nih, jumlah seluruh data dibagi banyak data. Berarti untuk mencari rata-rata, nah kita pakai rumus rata-rata dulu ya. Rata-rata. Oke, Bu Nabila punya rata-rata. Oke, Bu Nabila punya rata-rata. Berarti jumlah data 80 tambah 76 tambah 54 tambah 90 tambah 100 tambah 80 tambah 83 tambah 85 tambah 100 tambah 87. Kita bagi banyaknya data tadi ada 10, berarti kita bagi 10. Ya, tulisannya naik, maaf ya. Oke, kita hitung bareng-bareng. Yuk, kita hitung 80 tambah 76, 6, 8 tambah 7, 15. Kita tambah lagi 54, 10, 11, 210. Kita tambah lagi 90, 0, 013, tambah 100, 400, tambah 80, 480, tambah 83, 16, 563, tambah 85, 8, 9, 10, 14, 648, tambah 100, 748, tambah 87. 8 tambah 7, 15, naik 1. 12 tambah 1, 13, naik 1. Oh, ternyata total jumlah seluruh datanya adalah 835. Berarti di sini 835 kita bagi 10. Ya, kalau bagi 10 kita tinggal kayak gini, 835 dibagi 10. 8 bagi 10 nggak bisa. 83 bagi 10 adalah 8. 8 kali 10 adalah 80. Kita kurangi, tinggal 35. 3 bagi 10 nggak bisa. 35 bagi 10 berapa? Berapa? 3. 30 sisa 5. 5 bagi 10 nggak bisa, tambahin 0, naik koma. 50 bagi 10 5. 5 kali 10 50. Berarti jawabannya adalah 83,5. Oh, ternyata rata-rata 10 orang siswa, rata-rata nilai ulangan dari 10 orang siswa yang tadi adalah 83,5. Ini adalah nilai rata-rata. Oke, yang selanjutnya kita akan belajar tentang median. Nah, untuk median atau data di tengah ini ada dua, ada ganjil, ada genap. Kalau ganjil rumusnya banyak data ditambah 1 dibagi 2 menjadi data N, atau nanti ini adalah jawabannya data kelima. Misalkan data kelima ternyata 17, berarti 17 adalah jawabannya. Nah, yang kedua ada data genap. Data genap itu banyaknya data dibagi 2, yaitu data N, dapat data N. Nah, ternyata data N ditambah lagi data N plus 1 dibagi 2. Misalkan data N-nya 3, berarti ini data ketiga, dan data ketiga tambah 1 4, berarti data ketiga dan keempat dibagi 2 menjadi jawabannya. Nah, kalau tadi rata-rata kita tidak ada syarat ya. Artinya kita langsung aja pakai rumusnya, jumlah seluruh data dibagi banyak data. Tapi untuk median dia spesial karena dia ada 2 datanya. Berarti syaratnya adalah kita harus urutkan. Nah, syaratnya adalah data sudah diurutkan. Nah, kan mulai dari yang terkecil. Oke, misalkan saya punya data yang pertama nih. Oke, misalkan kamu bisa perhatikan, saya punya data yang pertama, data tinggi siswa kelas 3.
kelas 3. Yaitu, nah, kan saya punya data nih, tinggi siswa kelas 3. Ada 153, 150, 152, 153, 156, 157, 150, 152, 152, 154, 155, 155, 160, 154, 151, 152, 150. Oke, sekarang saya punya data nih. Tinggi siswa kelas 3. Nah, tadi syaratnya adalah kita urutkan dulu mulai dari yang terkecil. Ternyata data terkecil dari tinggi siswa kelas 3 adalah 150. Berarti kita hitung dulu 150 ada berapa. Nah, ini kita urutkan. Oke, kita urutkan. 150 ada berapa nih? 1, kita coret ya yang udah. 2, 3, 4. Ada lagi nggak? Tidak ya, ada 4. Berarti 150 kita buat ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke, yang kedua adalah 151. Ada berapa ya 151? 1. Ternyata cuma 1. Kita lanjut. 152. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita lihat 153. 1, 2. Oh, ternyata 153 ada 2. 1, 2. Sekarang 154. 1, 2. Oh, ternyata cuma 2. Sekarang 155. 1, 2, 2 juga. 156. 1 aja. 157 ada 1. 160 ada 1. Nah, kalau sudah diurutkan seperti ini, kita hitung banyak data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ternyata datanya banyak data ada 19. Data sama dengan datanya sama dengan banyak data sama dengan 19. Berarti 19 ini adalah ganjil. Oke. Karena 19 adalah ganjil, berarti kita pakai rumus ganjil. Banyak data ditambah 1 dibagi 2 adalah data ke N. Berarti median sama dengan banyak data ditambah 1 dibagi 2. 19 tambah 1 bagi 2. 20 bagi 2 adalah, berarti 20 bagi 2 adalah 10. Oh, ternyata yang diambil adalah data ke 10. Berarti data ke 10 yang mana? Data ke 10 kita cari di sini. 1, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, berarti yang ini. Oh, berarti mediannya sama dengan data ke 10 sama dengan 152. Ini kalau contoh datanya adalah ganjil. Bagaimana kalau contoh datanya genap? Misal, oke, Bu Nabila contoh yang kedua. Datanya genap. Misalkan di toko ada banyaknya pembelian pensil. Misalkan data banyaknya pembelian pensil, ya, pensil, yaitu misalkan nih ada 2, 3, 5, 10,
12, 8, 9, sama 7. Misalkan ini adalah data banyaknya pembelian pensil. Tadi syaratnya adalah kita urutkan, berarti ini kita urutin dulu, urutkan. Kita urutkan, berarti yang diurutin adalah 2, 3, 5, terus 7, 8, 9, 10, 12. Sekarang kita lihat datanya ganjil atau genap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ternyata 8 itu adalah genap. Berarti kita pakai yang median genap. Berarti mediannya data genap tadi adalah nih, banyaknya data dibagi 2. Banyaknya data dibagi 2. Perhatikan ya. Berarti banyaknya data dibagi 2. Datanya tadi ada berapa? Banyak data. Banyak datanya. Data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak data ada 8. Oke, karena banyak datanya 8, berarti 8 dibagi 2 adalah 4. Oh, berarti ini data ke N. Data ke N. Ya. Berarti mediannya adalah data ke N ditambah data N plus 1 ya, dibagi 2. Data ke N-nya adalah data keempat. Berarti data keempat ditambah data ke 4 tambah 1. Berapa 4 tambah 1? 4 tambah 1 adalah 5 bagi 2. Berarti data keempat yang mana? Kita hitung di sini yang udah diurutin. 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata di sini nih data keempat. Oh, 7 tambah 8. 7 data keempat, data kelima adalah 8 dibagi 2. 8 tambah 7 adalah 15. 15 bagi 2 berapa? 15 dibagi 2, maaf, ini 2. 15 bagi 2 adalah 7,5. Oke, berarti mediannya dari data banyaknya pembelian pensil yaitu adalah 7,5. Gampang kan? Nah, yang selanjutnya yang kita akan pelajari adalah modus. Modus itu paling gampang. Modus itu data yang paling banyak muncul. Ya, jadi mana yang paling banyak muncul? Nah, misalkan nih, Bu Nabila punya tabel di sini. Ada jenis roti, ada rasa coklat, keju, susu, stroberi, pisang, nanas, sama kacang. Nah, di sini ada banyaknya penjualan. Kalau Bu Nabila tanya, manakah modus dari penjualan roti selama 1 minggu? Berarti kita lihat yang paling banyak. Rasa apa? Berarti yang paling banyak adalah 430. Berarti modusnya adalah rasa coklat. Artinya rasa coklat paling banyak diminati oleh masyarakat atau paling banyak terjual di toko kue. Bisa ya? Kalau modus gampang ya. Oke, misalkan lagi Bu Nabila tanya di sini. Tabelnya adalah tabel banyaknya penjualan beras di toko selama seminggu. Oke, dari Senin sampai Minggu. Manakah modusnya? Modus yang paling tinggi berarti. Berarti di hari Sabtu. Mana hari Sabtu? Berarti 60. Modusnya adalah 60. Bisa ya? Nah, itu adalah pembelajaran tentang pengolahan data, mencari rata-rata, median, modus, mengurutkan, membentuk bentuk tabel, menyajikan dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan lingkaran. Oke, nah pembelajaran hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya Bu Nabila mohon maaf. Ya, untuk tugasnya kalian bisa kerjakan ya, ditandai buku SBM-nya dari halaman 136 ya. Latihan soal model USBN 3.1 nomor 1 sampai nomor 5. Ya, yang pertama 136 USBN 3.1 nomor 1 sampai nomor 5. Yang kedua nomor
Nih, halaman 141 USBN 3.3 nomor 1 sampai nomor 7. 1 sampai 7. Ya, berarti ada 2 tugasnya, 1 sampai 5 dan 1 sampai 7. Silakan kamu kerjakan, nanti dikirimkan tugasnya ke Bu Nabila di hari Sabtu. Nanti Bu Nabila kasih jawabannya setelah kamu mengirimkan. Jadi kamu akan tahu mana yang benar, mana yang salah, terus benernya di mana, salahnya di mana. Oke, pembelajarannya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.